Universitas Ubudiyah Indonesia menyelenggarakan program belajar daring melalui UB on TV. Di tengah pandemi COVID-19 ini, UI terus berinovasi dengan menyelenggarakan perkuliahan secara daring. Saksikan perkuliahan khusus mahasiswa Universitas Ubudiyah Indonesia semester ganjil dengan praktisi dan akademisi yang berpengalaman, lulusan dalam dan di luar negeri. Untuk program studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat, D3 Kebidanan, S1 Ilmu Gizi, D4 Kebidanan, S1 Farmasi, S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Manajemen, S1 PGSD, dan S1 Psikologi. Menghadirkan Fauzia Andika SKMMKes dengan mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat, Kairanisa Anwar SSTMKM dengan mata kuliah Gizi Kesehatan Masyarakat, Mutia Paradiba STRKEP MKM dengan mata kuliah Kebutuhan Dasar Manusia, Faradila Safitri SSTMKes dengan mata kuliah Komunikasi dalam Praktik Kebidanan, Nuzulul Rahmi SSTMKes dengan mata kuliah Mutu Layanan Kebidanan, Ulfa Husnadira SSTMKM dengan mata kuliah Kesehatan Ibu dan Anak, Sahbainur Rezeki SSTMKM dengan mata kuliah Imunologi Gizi, Rulia Meilina SFAM MSI dengan mata kuliah Farmasi Rumah Sakit, Susmanto Eskom Mkom dengan mata kuliah Komunikasi Data, Mahendar Dwi Payana SSTMT dengan mata kuliah Pemrograman Web 1, Zuhar Musliana STMT dengan mata kuliah Pemrograman Berbasis Web, Zaufi Ardian Eskom Meng dengan mata kuliah Audit Sistem Informasi, Mulkan Fadil STMkom dengan mata kuliah E-commerce, Armia STMSC dengan mata kuliah Manajemen TV Streaming, Raudatun Nuzul ZA SSTMKes dengan mata kuliah Askap Neonatus, Dwi Rahmalia MPSI dengan mata kuliah Psikologi Perkembangan 1. Acara ini dilaksanakan via Google Meet dan hadir secara live di UB on TV channel 57 UHF setiap hari pukul 9 pagi sampai 15 sore waktu Indonesia Barat. UI, inovasi tiada henti untuk mencetak generasi unggul di masa depan. Di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak dari kita yang masih tetap dituntut untuk bekerja atau produktif dan mengadakan meeting walaupun dari rumah. Masyarakat ramai-ramai mencari dan beralih ke aplikasi video conference. Universitas Ubudiyah Indonesia merekomendasikan kamu untuk menggunakan Google Meet. Untuk kamu yang belum tahu cara menggunakannya, simak video berikut ini. Masuk ke situs berikut ini lewat browser Chrome, Mozilla, Firefox, dan lain-lain. Klik Join or Start a Meeting. Situs akan meminta izin dan mikrofon. Setelah diberi izin, kamu bisa langsung mengklik opsi Join Now. Untuk membuat ruang meeting virtual atau present untuk melakukan presentasi lewat tampilan layar personal komputer atau PC. Jika ruang meeting virtual sudah siap, kamu bisa undang partisipan meeting lainnya dengan copy-paste link video conference tersebut atau tambahkan orang menggunakan alamat email dan tunggu mereka bergabung ke dalam conference. Cara menggunakan Google Meet dengan handphone. Pertama-tama, download terlebih dahulu aplikasi Google Hangout Meet di Play Store Android Anda. Setelah selesai download, selanjutnya kamu akan diminta untuk sign up menggunakan email Gmail.
Setelah sign up, kamu bisa langsung melakukan percakapan kelompok, baik itu grup chat maupun video conference. Caranya mudah, cukup klik icon di bagian pojok kanan bawah dan pilih New Video Call. Selanjutnya, kamu akan diminta untuk menambahkan partisipan chat menggunakan nomor HP atau email. Apabila kamu ingin menambahkan partisipan chat menggunakan nomor HP, undangan conference akan dikirim lewat SMS. Sementara, jika menggunakan email, maka undangan akan masuk ke inbox email. Tunggu hingga semua orang yang diundang masuk ke dalam conference itu. Jika kamu adalah partisipan yang diundang oleh penyelenggara meeting virtual, kamu cukup mengklik link yang dikirim lewat email atau SMS. Setelah itu, kamu akan secara otomatis bergabung dalam video conference tersebut. Sebagai catatan bahwa orang yang tidak diundang ke dalam conference atau yang tidak memiliki akun, ketika ingin bergabung harus mendapatkan persetujuan dari partisipan yang telah bergabung. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya penyusup di meeting yang sedang diselenggarakan. Universitas Ubudia Indonesia menyelenggarakan program belajar daring melalui UB on TV. Seperti itu, dia drag and drop aja. Ya, langsung seperti ini. Kita lihat di sini ada pertemuan ketiga. Ya, boleh kita lihat di sini pertemuan ketiga. Nah, baru kita buat di dalamnya file tersebut. Ya, filenya kita pilih aja yang ini, new file. Buat dulu kita buat dulu yang namanya file
index.html, kita buat dulu file HTML-nya, nanti kita dalamnya kita lakukan styling CSS-nya ya. Oke, udah kita buat. Kemudian kita buat langsung kerangka yang kita contohkan kemarin, udah pernah kita contohkan kerangkanya, kerangka HTML seperti ini. Kemudian ini kita hapus saja, nanti ada biar lebih enak lihatnya ya. Kita hapus saja. Nah, di dalam body kemarin kita buat banyak ya, banyak penulisan yang kita buat kemarin. Contohnya seperti ada judul, misalnya pertemuan 3 misalnya. Kemudian apa lagi? Hari ini kami membuat atau belajar ya, belajar CSS ya. Nah, kalau kita lihat tampilannya, kita buka folder kita tadi, kita buka dengan browser. Nah, ini tampilannya ya. Tampilannya masih sederhana ya. Nah, kita buat lagi ya. Apalagi kemarin kita buat tentang list ya, UL ya misalnya. Nah, UL ini di dalamnya ada list atau daftar. Misal di atasnya kita ingin buat P daftar belanja hari ini misalnya, ya kan? Save. Kemudian di dalam UL-nya di bawahnya terdapat daftar yang ingin kita belanja misalnya, ya. Misalnya sayur bayam misalnya, ya kan? Kemudian yang kedua di bawahnya buah apel misalnya, ya kan? Bawahnya misalnya mau belanja apa lagi? Ikan teri misalnya. Nah, ini kita contoh aja ya. Kemudian hasilnya kita lihat, kita refresh, udah ada tampilan yang udah kita buat. Tapi kita belum melakukan styling di dalamnya ya. Nah, kita akan melakukan styling, yaitu bisa langsung secara internal tadi, inline. Ada 3 ya, inline, kemudian internal, dan juga yang ketiga adalah eksternal. Nah, kita buat dulu yang pertama, yaitu inline. Misalnya kita ingin mau melakukan styling pada H1 ini. Ya, H1 ini kita ingin lakukan styling. Nah, kita bisa masukkan di atribut style. Ini menandakan bahwa dia adalah CSS gitu ya. Style sama dengan tanda kutip 2 kali. Kemudian di dalamnya kita masukkan properti dan value yang kita ingin masukkan. Misalnya kita ingin membuat font atau warna dulu kita buat ya, color misalnya. Color .2, kemudian warnanya kita mau apa. Nah, pewarnaan ini kita bisa, kalau misalkan kalian gunakan VS Code, akan disediakan banyak sekali value warna dalamnya. Kita bisa gunakan dan bisa kita pilih ya. Tapi kalau menggunakan edit text editor lain saya nggak yakin. Tapi dengan menggunakan Visual Studio Code kita diperbantukan gitu untuk berbagai macam sintak yang akan kita gunakan ya. Nah, misalnya kita mau pingin H1 atau judul tadi berwarna agak merah gelap misalnya, kita pilih dark red ya, dark red. Kemudian seperti itu kita save, kemudian tampilan berubah gitu ya. Jadi kita langsung ke bagian H1-nya gitu. Kita bagian judulnya kita rubah ya. Dalam hal ini di sini kita lihat ya, langsung di dalam H1-nya. Ya, seperti itu. Ya, jadi cara gunakan inline. Misalnya kita mau buat apa lagi? Bisa ya, pisahin aja antara atribut antara properti dan value ini dengan menggunakan titik koma seperti ini. Kemudian baru kita bisa buat styling yang baru. Nah, misalnya kita mau pingin ada background di belakang tulisan H1 tadi, bisa dengan menggunakan background color misalnya, seperti itu ya. Kemudian di dalam background color itu kita mau buat misalnya warnanya agak terang aja ya, biar nampak. Misalnya warna hot pink misalnya ya, ini contoh aja ya, hot pink. Kita save, nah hasilnya ya akan terdapat perubahan dalamnya ya, dalam H1-nya. Nah, itu cuman di bagian H1-nya aja.
Nah, bagaimana dengan yang lain? Ya, juga sama ya. Sama dengan H1 tadi. Di bagian lain misalnya kayak P dan lain sebagainya, itu bisa kita gunakan. Ya. Kita coba buka lagi presentasi tadi, biar nanti kita coba satu persatu, karena di presentasi ada juga tampilan apa namanya, tampilan yang ingin kita coba-coba, yaitu ya prakteknya ya. Nanti akan saya share apa namanya presentasi dan hasil codingan ini ya. Oke, nah ini dia. Saya share dulu. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada berbagai macam apa namanya properti CSS ya, yang kita bisa gunakan. Nah, di sini contoh tadi saya buat ada untuk bagian font ya. Jadi kan kalau H1 kan font gitu ya, merupakan sebuah tulisan teks yang ada di HTML. Kita bisa gunakan salah satunya adalah styling pada font tersebut ya. Ada banyak sekali sebenarnya styling pada font. Salah satunya ada pada tampilan ini ya, font family misalnya. Ini untuk mengatur kita pingin font style kita seperti apa. Misalnya kalau kita buka Microsoft Word misalnya ya, atau yang berhubungan dengan itu, bagian text editor atau apa namanya, bagian Office lainnya, misalnya kayak presentasi Excel dan lain sebagainya, pasti ada kita lihat font family di atas di sebelah kiri ya. Font family itu misalnya kita bisa pilih Times Is Roman, Arial, Arial Naru, kemudian masih banyak lagi. Nah, di CSS juga ada. Ya, di CSS juga ada, kita bisa melakukan pemilihan jenis font di situ ya, dengan menggunakan font family ini. Ya, menggunakan font family ini ya, kemudian kita bisa pilih apa aja ya. Yang penting fontnya itu terdapat di sistem operasi kita atau di Windows ya. Kemudian ada font size. Nah, kita bisa ngatur berapa besar font kita ya, berapa font yang kita gunakan. Misalnya kalau standarnya di Microsoft Word itu ada 12 pixel ya, 12 pixel, 14, 16 dan seterusnya. Nah, kita bisa melakukan juga di CSS ya, dengan menggunakan property font size ini ya. Kemudian ada font weight ya. Font weight ini untuk mengatur ketebalan daripada font tersebut ya. Kalau kita di Word itu ada bold ya kan, dan lain sebagainya. Kita bisa juga gunakannya di CSS. Kemudian ada font varian. Font varian ini untuk misalnya kita tulisan kita itu ada huruf besar di awalnya, ya kan? Awalnya huruf besar, misalnya universitas misalnya, U-nya huruf besar. Nah, itu kita bisa gunakan font varian. Ada yang disebut dengan camel case ya, dan juga uppercase. Kalau uppercase kan semua font akan huruf besar semua ya. Walaupun kita tulisnya itu di H1-nya itu huruf kecil semua. Nah, itu kita bisa lakukan styling huruf besar semua dalam CSS. Nah, itu dia. Kemudian ada font style. Nah, ini font style ini sama kayak tadi, bentuk miring ya kan, ada underline misalnya, ada garis bawah di teksnya dan lain sebagainya. Kemudian ada line height. Nah, ini untuk mengatur spasi antara teks dengan teks yang di atas, kita bisa ngatur spasi gitu. Ya, ada disebut dengan line height atau tinggi daripada apa namanya, antara tulisan H1 misalnya dengan P yang kita buat. Nah, itu bisa kita buat spasi gitu. Ya. Nah, itu dia. Nah, ini tadi contohnya untuk penggunaan font styling ya, atau apa namanya, melakukan style pada teks ya. Nah, kita contoh aja, coba aja ya. Kita coba aja praktekkan lagi. Nah, tadi kita udah lihat hasilnya tadi ini ya. Hasilnya ini kita ingin melakukan styling pada P di sini. Ya.
Bagaimana melakukan styling pada P? Kita coba satu persatu. Tadi ada contohnya, misalnya font style misalnya ya. Font, kita buat dulu style ya, jangan lupa style sama dengan tanda kutip 2 kali, dalam tanda kutip 2 kali kita bisa membuat font style ya. Nah, bisa kita buat font strip style di sini. Kemudian ini namanya property. Ini property. Kemudian setelahnya ini disebut dengan value atau nilainya. Nilainya mau apa dari font family tersebut? Ya misalnya kita mau buat Arial, ya kan? Kemudian yang kerennya lagi kita bisa buat font cadangan. Artinya kalau misalnya font Arial ini tidak ada, maka kita buat koma, kemudian ada style font lainnya yang bisa kita jadikan cadangan. Misalnya tidak ada font Arial di dalam sistem operasi kita. Nah, itu kita bisa buat cadangannya, misalnya font family-nya udah kita pilih Arial, kemudian kita mau pilih Helvetica misalnya. Ya, Helvetica misalnya seperti ini. Kemudian kalau nggak ada juga sans serif ya. Sans serif. Saya nggak hafal juga font ini ya. Nah, seperti ini. Kita lihat ada kesalahan sintak mungkin. Ya, nggak pakai koma ya kayaknya. Seperti ini. Nah, tidak berubah ya, karena ini memang udah udah Arial ya, udah Arial. Oke, kalau mau kasih font lain bisa juga, misalnya kita bisa lihat di W3 School seperti ini, di website W3 School yang ini merupakan referensi kita sama-sama ya, boleh dicek di sana W3 Schools, referensi yang menurut saya bagus ya. Ada banyak jenis font yang bisa kita gunakan ya. Misalnya kita mau gunakan oh bukan font style, font family, mohon maaf katanya nggak keluar ya. Font family, aduh lupa saya. Nah ini ada banyak pilihan ya. Ada Courier New, ada Franklin, ada Gill Sans, Lucida Sans, Times is Roman dan lain sebagainya ya. Font family maksud saya salah buat sintak biasa itu ya. Jadi ada font family maksudnya. Jadi kalau font style lain lagi, nanti font style untuk miring dan seterusnya. Ini font family kita bisa pilih misalnya tadi yang ini Arial Helvetica ini kita pilih. Kemudian kita bisa lihat hasilnya, berubah ya stylenya ya, bukan lagi yang seperti biasa. Yang di bawah ini kayaknya Times is Roman, ini juga sama. Tapi yang di bawahnya udah Arial. Nah itu kita bisa melakukan styling juga. Kemudian kalau mau lain bisa juga, ada banyak model. Nah ini gunanya kita gunakan Visual Studio Code, kita bisa pilih apa yang tersedia ya. Misalnya kita mau pilih Franklin ini ya, bisa dikasih banyak font di sini. Ya. Tidak berubah ya. Kayaknya yang cuman ada saya di komputer saya cuman Arial ya. Yang lainnya kayaknya tidak terinstall di komputer saya. Mengenai font nanti bisa di-download di Google, ada juga font style, kita download, kita install dulu di sistem operasi. Kemudian kita panggil dia di codingan kita, itu bisa ya. Nah, kebetulan di komputer saya cuma ada Arial kayaknya ya. Nah, jadi kalian boleh coba-coba lah. Nah, ini untuk melakukan styling atau font family pemilihan style fontnya gitu ya. Nah, coba kita coba yang lain. Ini font family. Kemudian kita bisa melakukan jenis styling lain di font yang tadi ada di presentasi ya. Bentar. Nah, misalnya kita ingin membuat font P-nya itu lebih besar daripada H1 di atas ini. Ya kan, H1 kan udah pasti besar karena dia merupakan judul. Ya kita ingin buat dia diperbesar lagi daripada yang biasanya. Bisa. Kalau di Word itu ada pilihan fontnya ya, berapa besarnya. Nah, kita bisa menggunakan font size seperti ini. Kemudian kita bisa pilih berapa piksel. Misalnya kan yang standarnya di itu 12 piksel ya. Nah, kita ingin buat dia lebih besar lagi, misal 24 piksel. Nah, itu bisa. Kita coba lihat. Nah, dia akan
jadi lebih besar. Jadi kita bisa pilih ukurannya sesuka hati kita, ya. Ukuran P pun bisa kita jadikan besar atau sangat kecil bisa juga. Nah, misalnya kita mau ganti misalnya cuman 6 piksel misalnya. Bisa. Nah, sangat kecil, ya, sangat kecil sehingga kalau kita di sini hampir samalah dengan Word, bisa kita kecilin, bisa kita besarkan, bisa kita miringkan, bisa kita bentuk style-style yang kita inginkan. Ya, nah ini tentunya kalau misal belajar sintaks seperti ini kan cukup banyak tuh properti CSS. Kita nggak perlu hafal, ya. Makanya cari aja referensi. Tadi ada W3 Schools, ada banyak website atau buku-buku yang berhubungan dengan CSS. Nanti mungkin akan saya share juga di Google Classroom. Itu nggak perlu hafal kita, ya, contek aja apa. Saya sendiri ini juga nyontek ya, tapi kita udah paham dulu apa kegunaan font size, apa kegunaan ini, penggunaan itu, ya googling aja nggak apa-apa. Karena untuk pemrograman, ya nggak ada orang ahli pun dia pasti lihat contekan juga, gitu ya. Lihat Google juga, kadang-kadang dia lupa karena banyak sekali properti, banyak sekali sintak-sintak yang mungkin kita nggak akan hafal gitu ya. Nah, saya juga seperti itu. Ya, di rumah kalau mau buat aplikasi misalnya untuk web, ya bentar-bentar Google gitu ya, bentar-bentar googling gitu. Jadi nggak perlu khawatir kalian yang belajar ini, ya, karena semua ilmunya itu udah ada di Google atau di buku-buku tentang website ya. Nah, jadi nggak usah khawatir. Jadi kalau mau belajar harus fokus saja, yang penting serius ya, pelajari terus. Sekalian praktek, sekalian lanjut yang teorinya. Oke. Kemudian ada juga oke, setelah ini kita iklan dulu ya. Nanti kita sambung lagi. Teman-teman yang mungkin ada pertanyaan silakan tanya di Google Meet ya, ada di bagian chat. Kita iklan dulu sejenak ya. Oke, segera kembali setelah ini. Di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak dari kita yang masih tetap dituntut untuk bekerja atau produktif dan mengadakan meeting walaupun dari rumah. Masyarakat ramai-ramai mencari dan beralih ke aplikasi video conference. Universitas Ubudiyah Indonesia merekomendasikan kamu untuk menggunakan Google Meet. Untuk kamu yang belum tahu cara menggunakannya, simak video berikut ini. Masuk ke situs berikut ini lewat browser Chrome, Mozilla, Firefox, dan lain-lain. Klik Join or Start a Meeting. Situs akan meminta izin untuk mengakses kamera dan mikrofon. Setelah diberi izin, kamu bisa langsung mengklik opsi Join Now untuk membuat ruang meeting virtual atau present untuk melakukan presentasi lewat tampilan layar personal komputer atau PC. Jika ruang meeting virtual sudah siap, kamu bisa undang partisipan meeting lainnya dengan copy-paste link video conference tersebut atau tambahkan orang menggunakan alamat email dan tunggu mereka bergabung ke dalam conference. Cara menggunakan Google Meet dengan handphone. Pertama-tama, download terlebih dahulu aplikasi Google Hangout Meet di Play Store Android Anda. Setelah selesai download, selanjutnya kamu akan diminta untuk sign up menggunakan email Gmail. Setelah sign up, kamu bisa langsung melakukan percakapan kelompok, baik itu grup chat maupun video conference. Caranya mudah, cukup klik icon di bagian pojok kanan bawah dan pilih New Video Call. Selanjutnya, kamu akan diminta untuk menambahkan partisipan chat menggunakan nomor HP atau email. Apabila kamu ingin menambahkan partisipan chat menggunakan nomor HP,
undangan conference akan dikirim lewat SMS. Sementara jika menggunakan email, maka undangan akan masuk ke inbox email. Tunggu hingga semua orang yang diundang masuk ke dalam conference itu. Jika kamu adalah partisipan yang diundang oleh penyelenggara meeting virtual, kamu cukup mengklik link yang dikirim lewat email atau SMS. Setelah itu, kamu akan secara otomatis bergabung dalam video conference tersebut. Sebagai catatan bahwa orang yang tidak diundang ke dalam conference atau yang tidak memiliki akun, ketika ingin bergabung harus mendapatkan persetujuan dari partisipan yang telah bergabung. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya penyusup di meeting yang sedang diselenggarakan. Universitas Ubudiya Indonesia menyelenggarakan program belajar daring melalui UB on TV. Di tengah pandemi COVID-19 ini, UI terus berinovasi dengan menyelenggarakan perkuliahan secara daring. Saksikan perkuliahan khusus mahasiswa Universitas Ubudiya Indonesia semester ganjil dengan praktisi dan akademisi yang berpengalaman, lulusan dalam dan di luar negeri. Untuk program studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat, D3 Kebidanan, S1 Ilmu Gizi, D4 Kebidanan, S1 Farmasi, S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Manajemen, S1 PGSD, dan S1 Psikologi. Menghadirkan Fauzia Andika SKMMKes dengan mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat, Kairanisa Anwar SSTMKM dengan mata kuliah Gizi Kesehatan Masyarakat, Mutia Paradiba STRKEP MKM dengan mata kuliah Kebutuhan Dasar Manusia, Faradila Safitri SSTMKes dengan mata kuliah Komunikasi dalam Praktik Kebidanan, Nuzulul Rahmi SSTMKes dengan mata kuliah Mutu Layanan Kebidanan, Ulfa Husnadira SSTMKM dengan mata kuliah Kesehatan Ibu dan Anak, Sahbainur Rezeki SSTMKM dengan mata kuliah Imunologi Gizi, Rulia Meilina SFAM MSI dengan mata kuliah Farmasi Rumah Sakit, Susmanto Eskom Mkom dengan mata kuliah Komunikasi Data, Mahendra Dwi Payana SSTMT dengan mata kuliah Pemrograman Web 1, Zuhar Musliana STMT dengan mata kuliah Pemrograman Berbasis Web, Zaufi Ardian Eskom MEng dengan mata kuliah Audit Sistem Informasi, Mulkan Fadil STMkom dengan mata kuliah E-commerce, Armia STMSC dengan mata kuliah Manajemen TV Streaming, Raudatun Nuzul ZA SSTMKes dengan mata kuliah Askap Neonatus, Dwi Rahmalia MPSI dengan mata kuliah Psikologi Perkembangan 1. Acara ini dilaksanakan via Google Meet dan hadir secara live di UB on TV channel 57 UHF setiap hari pukul 9 pagi sampai 15 sore waktu Indonesia Barat. UI, inovasi tiada henti untuk mencetak generasi unggul di masa depan. Digunakan agar tampilan web lebih menarik. Nah, ini sebenarnya banyak sekali properti CSS ya. Nanti kita bahas satu persatu karena panjang pembahasannya sebenarnya. Ya, bukan hanya bagian font, bahkan yang bentuk pun kita bisa buatkan gitu. Bentuk seperti kita buat di Corel Draw ya, kita buat logo ataupun kita buat bentuk bulat, peta dan seterusnya itu bisa kita gunakan CSS. Ya, ini baru font ini ya, baru satu buah.
Masih ada ratusan lagi di CSS, properti CSS yang mungkin bisa kita pelajari, yang mungkin juga tidak kita bahas semuanya di sini ya. Mungkin hal-hal yang penting aja. Nah, kemudian ada yang bertanya juga apa bedanya CSS dengan HTML ya, Melanie ya. Ya beda ya, kayak presentasi kita kemarin, kalau HTML itu ya cuman tag HTML aja. Ya, tidak kita melakukan styling, kita buat dia style lebih menarik. Hanya sebuah tampilan dokumen file teks gambar, udah gitu aja tanpa kita atur sedemikian rupa rapi gitu. Misalnya ada navigasinya, misalnya ada menu-menunya, ada tampilan yang lainnya lah. Jadi fungsinya berbeda sekali dengan apa namanya HTML ya. CSS ini bisa kita lakukan styling. Nggak bisa kita gunakan HTML aja untuk website ya. Pasti orang nggak akan lihat gitu kan, cuma putih hitam aja deh. Nah, ada kita gunakan styling. Ya, cuman putih, tulisannya hitam, backgroundnya putih. Udah gitu aja. Tapi kalau kita gunakan apa namanya CSS, kita bisa tampilkan website kita lebih menarik. Oke, kita lanjutkan presentasi berikutnya ya, mengenai CSS ya. Ya, kita coba lihat lagi apa-apa aja yang ada di CSS. Nanti tadi kan kita baru belajar yang inline ya, kita buat langsung di bagian tag HTML-nya, misalnya dalam satu elemen tag HTML cuman kita styling di bagian H1-nya aja, atau P dan seterusnya. Tapi nanti kita akan coba berikutnya dengan menggunakan model penulisan sintaks CSS, yaitu internal. Nanti baru ke bagian eksternal ya, kita buat file terpisah. Ya, tadi ada yang nanya juga tentang hal itu ya. Kemudian dari font ini, hasil tampilan ini ya, presentasi ini, dan saya juga udah share presentasinya di Google Class, kalian bisa lihat aja sendiri ya. Selain daripada font, dan penulisannya juga bisa sekaligus fontnya ya. Tadi kan kita buat satu persatu tuh, font family-nya ini udah 1 biji, kemudian font style-nya ini udah 1 biji, ya font size-nya udah 1 biji, tapi bisa kita tuliskan sekaligus seperti ini. Ya, sekaligus seperti ini kita bisa buatkan. Nah, ini misalnya font pada body, ini ya pada tag body, ini bisa juga kita buat. Ya, jadi yang kita buat tadi cuma ada di H1 ya, H1 sama P. Tapi kita bisa buat satu halaman dengan style yang sama, bisa. Ya, langsung aja kita pilih tag body. Ya, tag body itu kita lihat yang ini ya. Nah, ini tag body nih. Jadi semua yang kita buat di sini akan berdampak semua pada yang ada di dalamnya. Ya, nanti kita contohkan. Misalnya H1 ini kita hapus aja dulu CSS-nya. Seperti ini kita hapus saja. Dan juga pada P kita hapus saja. Seperti ini. Kemudian kita lihat hasilnya. Ini. Nah, seperti biasa ya. Nah, kita melakukan styling pada body langsung sekaligus bisa. Ini artinya kita buat dulu style seperti ini. Ini masih inline ya. Kemudian di dalamnya kita buat warna. Jadi kita ingin buat semua warna tulisannya sama misalnya. Nah, warnanya misalnya kayaknya lawan green ini ya, hijau gitu misalnya. Maka dia akan berdampak kepada seluruh tulisan ini. Jadi hijau semua, ya kan? Hijau semua. Nah, ya. Jadi body kita buat styling, tapi dampaknya ke dalam bagian bawahnya semua, dalam body. Ya. Jadi kalau satu persatu kan kita buatnya di sini, ya 1 kemudian P. Tapi kalau dibuat kita di body, itu akan berdampak di bagian tag dalamnya, ya, atau elemen dalam body tersebut. Nah, itu bisa kita buat langsung seperti ini. Ya. Nah, ini kita bisa juga langsung membuat panjang lebar di sini tentang font tadi ya. Bukan hanya color tapi juga bisa lain. Font size misalnya. Kita bisa gunakan pengaturan size di sini ya. Misalnya 24 pixel misalnya. Kita lihat hasilnya. Nah, akhirnya semua daripada tampilannya sama gitu.
ya jenis besar fontnya sama. Nah, gitu. Nah, itu bisa kita buat sekaligus. Nah, ini kan model penulisan inline ya. Inline pada CSS. Nah, kita bisa juga buat yang model di dalam tag style, bukan di dalam atribut tag HTML, tapi ada namanya tag style lagi ya. Gimana caranya? Nah, kita buat aja file satu lagi, namanya misalnya index 2 misalnya, seperti ya, index2.html. Kita buat aja file satu lagi, yang ini tadi kita tutup aja. Ini kita buat file terpisah. Jadi ini kita ganti dengan indeks yang kedua ya, di bagian ininya. Ups. Nah, ini kita ganti dengan indeks 2 ya, yang ini ya. Indeks 2. Ini lokasi tempat penyimpanan file kita. Ups. Oh, indeks 2 ya, bukan indeks 2 seperti ini ya. Indeks 2. Nah, ini masih kosong ya. Masih kosong. Oke, kita buat dulu tag HTML-nya. Ini meta ini kita hapus saja. Dan kita buat ulang dalam body ini ada H1 tadi. Berita pagi ini misalnya. Ya kan? Kemudian isinya kita buat aja tulisan yang random ya. Ada shortcutnya di Visual Studio Code, kita buat lorem dengan panjang atau dengan banyaknya kata, yaitu misalnya 50 kata. Kemudian tab, nah akan dia bentuk banyak banyak kata yang random seperti ini. Ya, jadi kita kalau mau cek coba-coba nggak apa-apa, tapi kalau mau isinya yang sebenarnya ya kita harus buat manual kan teksnya kan. Tapi ini kita bisa buat random, kata-kata random dalam Visual Studio Code. Ya, seperti ini misalnya. Oke. Nah, kita lihat hasilnya. Masih kosong ya. Masih kosong. Nah, kita mau buatnya yang model internal ya. Internal. Tadi kan internal ya. Internal CSS. Nah, tadi kan kita buatnya di bagian indeks 1 ini di dalam elemen HTML kan, di dalam tag HTML, misalnya body atau H1 dan seterusnya. Ini kita mau pisahin sendiri dia. Nah, itu cara buatnya, kita masuk ke dalam head, di dalam head ini ya. Ya, kebetulan di sini ada title juga yang belum kita buat. Titelnya misalnya CSS2 misalnya. Nah, ada yang tag satu lagi yang namanya style. Nah, seperti ini. Ada tag style di sini. Ini khusus untuk kita pisahkan antara elemen ini, elemen HTML, dengan stylenya, dengan CSS-nya. Ya, tapi dalam satu dokumen yang sama. Gitu. Dalam satu dokumen yang sama, kita buat style-nya di dalam HTML ya maksudnya. Dalam HTML ini kita bisa buat misalnya contohnya, kita pengen buat H1 misalnya. H1-nya kita buat warnanya beda. Nah, kita pilih dulu namanya propertinya H1 seperti ini. Kemudian gunakan kurung kurawal, kemudian dimasukkan di dalamnya font style misalnya seperti ini. Kemudian kita mau buat dia misalnya italic. Nah, bisa seperti ini. Jadi cara buatnya H1, kemudian di dalam tanda kurung kurawal ada properti dan nilainya. Ya, tidak berbeda dengan yang tadi kita buat ya. Ini dalam tag style, dan dalam tag style ini harus di dalam head ya. Jadi dia harus dalam head, kita buat seperti ini. Tapi kita mau pilih mana properti yang ingin kita style, kemudian baru buat propertinya seperti itu. Jadi H1 kita pilih, yang ini maksudnya. Kemudian kita buat italic. Kita lihat hasilnya jadi miring. Ya kan? Nah, itu cara yang kedua ya. Cara yang kedua yaitu dengan style-nya kita buat di internal atau dalam file HTML itu juga ya. Nah, dan kita ingin buat yang lain juga bisa ya. Misalnya kita mau buat kita mau buat bukan hanya H1 misalnya.
Ya. Kita mau buat untuk body misalnya secara keseluruhan ya. Secara keseluruhan kita mau buat misalnya background color kita mau buat keseluruhan bodinya atau keseluruhan halamannya itu ada warna gitu. Misalnya kita mau buat light gray aja seperti ini. Ya, light gray. Kita akan lihat perubahannya. Nah, akan terasa lebih gelap, ya kan? Nah, itu bisa langsung kayak gitu. Nah, ya. Jadi bisa juga warna yang lebih dapat lagi ya, misalnya kayak warna light blue misalnya. Nah, agak biru. Nah, seperti itu. Jadi kalau seluruhan bisa kita langsung buat di body dan seterusnya, ya. Nah, itu cara menggunakan CSS di bagian penulisan untuk internal, ya. Jadi kita pisah CSS-nya bukan di dalam properti masing-masing elemen, tapi udah kita pisah. Tapi jangan lupa pakai selektor namanya. Nah, ini namanya selektor, ini namanya properti, ini namanya value atau nilai daripada properti tersebut, properti CSS. Oke, dan masih banyak lagi cara penulisan. Nah, kita bisa coba, nanti akan saya share juga. Bahkan kita bisa gunakan background di belakang. Gitu. Di belakangnya kita gunakan backgroundnya, misalnya latar belakangnya image atau gambar. Itu bisa juga. Nah, itu kita gunakan properti yang namanya, misalnya, ini kita matikan dulu. Ya, kita hilangin dulu misalnya, atau kita komentari lah boleh seperti ini. Cara komentarinya ada tanda slash bintang kemudian bintang slash penutupnya ya. Ini dia nggak akan kebaca. Beda dengan HTML, beda lagi ya tulisannya ya. Cara penulis komentar nanti saya akan bahas. Yang kedua, yang tadi background image bisa kita gunakan properti background ya image seperti ini. Nah, bagaimana cara menggunakan background image? Misalnya kita pingin background image-nya kita ambil dari gambar di internet, bisa. Itu dengan menggunakan URL seperti ini, tanda kurung. Nah, misalnya kita mau cari di internet ya. Misalnya Google aja, misalnya UUI misalnya ya. Universitas Budi Indonesia kita mau cari image-nya. Nah, seperti ini. Gambar mana yang kita ingin masukin? Bisa ya. Misalnya ini aja ya, iklan TV ya. Kita buka open image new tab. Nah, kalian pilih aja URL-nya. URL atau lokasi gambar ini disimpan di internet. Kita copy, kemudian kita masukkan ke dalam sintaks kita seperti ini. Ya kan, jangan lupa tanda kutip untuk membuat atau mengurung ini ya. Caranya seperti ini. Nah, hasilnya kalau kita lihat, nah tampilannya seperti ini jadinya ya, penuh dia ya, penuh gambarnya. Tapi nanti bisa kita gunakan namanya properti untuk ngaturnya biar nggak banyak kali perulangan. Misalnya ada properti di CSS namanya background repeat seperti itu. Nah, misalnya background repeat-nya no repeat ya. No repeat artinya dia tidak diulang-ulang background-nya, bisa. Sehingga hasilnya cuma satu gambar aja, tidak berulang-ulang dia. Kan tadi kan banyak. Nah, ini cuma satu aja. Nah, itu bisa kita gunakan seperti itu. Bahkan kita bisa atur posisinya gitu. Dengan menggunakan background repeat ini kita gunakan value lain. Misalnya repeat X, ya kan? Kemudian repeat X, misalnya gini ya, repeat X misalnya. Nah, jadi dia repeatnya berulang ke arah sumbu X, horizontal. Ada juga repeat Y, dia akan berulang hanya ke bawah, vertikal. Kalau dua-duanya gimana? Ya udah nggak usah buat aja, nggak usah buat repeatnya gitu ya, sehingga dia berulang-ulang terus sampai seluruh halaman ya. Nah, itu dia.
Tetapi kalau kalian nggak pingin seperti itu, bisa buat namanya background. Misalnya kalian pingin posisinya itu tidak di satu biji aja misalnya, tapi kalian pinginnya di tengah-tengah. Itu kalian bisa gunakan background position, ya, position seperti ini. Kemudian gunakan center misalnya, sehingga hasilnya akan ke tengah. Oh, kita gunakan dulu background repeat-nya tadi masih ada ya, yang kita hapus background repeat. Repeat, no repeat ya, seperti ini. Kalian hasilnya, nah ke tengah dia, ya kan? Nah seperti itu. Tinggal kita ngatur antara atas dan bawah sehingga benar-benar di tengah. Itu ada cara lain lagi. Ya, nanti kita akan pelajari sama-sama, atau nanti kalian bisa kunjungin di W3 School aja ya. Di sini ada di w3school.com. Ini adalah tempat referensi utama bagi saya ya. Itu bisa kalian lihat di situ. Atau nanti saya kirimkan sintak lengkapnya untuk dipelajari di rumah ya. Sintak ini ya, sintak CSS dan HTML ini. Oke, ini kita hapus saja ya. Soalnya mengganggu konten yang ada di dalam ini. Jadi kita hilangi aja dulu. Oke, misalnya kita mau buat apa lagi nih misalnya? Selain daripada body tadi kita gunakan background color-nya light blue, kita bisa buat yang lain-lain juga. Ya, yang lain-lain juga. Ya, misalnya kayak tadi ada font size, font weight, ya kan? Ada font varian, kemudian ada font style dan lain sebagainya, itu bisa. Ya. Oke, kita kembali lagi ke presentasinya. Panjang nih ya sebenarnya. Oke, tapi nggak apa-apa, kita nanti akan saya share juga semuanya, nanti kalian pelajari di rumah. Yang penting tahu dulu bagaimana cara menuliskan sintak HTML dan CSS. Oke, sini juga ada berbagai macam fungsi-fungsi teks yang bisa kita gunakan. Misalnya color tadi sudah kita gunakan, text align. Nah, kita bisa gunakan text align-nya rata kiri, rata tengah, rata kanan, ataupun justify. Justify ini seimbang ya. Misal tulisan terlalu panjang, dia akan seimbangkan. Kayak sama seperti Word lah ya. Kemudian ada text indent, itu untuk melakukan indent teks. Misalnya kayak ada paragraf seperti itu bisa kita gunakan text indent ini. Berapa jarak antara paragraf yang ingin kita buat, misalkan ada tuh di bagian atasnya, kalau tulisan satu paragraf itu ada indent ya kan, ada agak ke tab gitu. Nah itu bisa kita atur jaraknya ya di CSS, itu menggunakan text indent. Kemudian ada text decoration. Nah text dekorasi ini misalnya kita buat tulisan, tetapi ada misalnya dicoret gitu. Ada kan, kalau misal kalian dibuat di Facebook ataupun di WhatsApp, kita tulis tapi dicoret, kayak dikoreksi gitu kan. Nah, itu bisa gunakan text decoration, ada value-nya gitu ya. Kemudian ada text transformation atau text transform. Nah, ini untuk mengatur besar kecil, tadi sama kayak text text font weight ya, font weight-nya itu bisa kita atur sama kayak text decoration, bisa huruf besar semua, bisa huruf kecil, kapital, uppercase dan seterusnya. Ada banyak value-nya ya daripada properti ini. Kemudian ada letter spacing, itu untuk ngatur spasi antar huruf, itu bisa kita atur juga. Misalnya Budi Kapatu, tapi kita bisa atur Bu, Di, dan seterusnya. Jadi kita bisa atur letter spacing-nya. Gitu. Kemudian word spacing juga sama. Kalau letter spacing itu antar huruf, tapi kalau word spacing itu antar kata. Ya. Nah itu bedanya. Nah, tadi ada text line, contoh penggunaannya, kemudian ada color. Nah, pada penggunaan properti warna ini, color ini, itu kan kita tadi lihatnya cuman ada di, kita gunakan cuman penamaan ya, penamaan dalam bahasa Inggris. Red, light green, blue, light blue, ya. Habis itu ada gray, ada coral, dan seterusnya banyak sekali. Ya, banyak sekali penamaan warna pada color itu untuk font. Tetapi kita bisa gunakan juga hexadesimal dalamnya. Ya, mungkin teman-teman pernah tahu ada desimal ya.
ada biner, angka desimal, ada satu lagi heksadesimal. Itu heksadesimal tuh gabungan antara huruf dan angka, tetapi dari 1 sampai dengan F. 1 sampai dengan F. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian A, B, C, D sampai F. Gitu. Ya. Nah, ini dia contohnya. Kita bisa gunakan gradasi sebenarnya ya. Misalnya kalau dia 1 atau 0 itu hitam. Gradasinya sampai ke bagian F itu putih. Ya. Bisa kalian gunakan putih semua, F semua, itu bisa. Tapi kalau kalian ingin hitam semua, F semua, O semua, 0 semua maksudnya ya, 0 semua itu akan hitam semua backgroundnya. Tapi kalau gunakan F semua, ada 6 digit di sini, itu putih semua. Dan di antara-antaranya itu ada warna lain, warna RGB ya. Nah, nanti kita cobalah. Dan juga bisa gunakan fungsi RGB di sini. Ada dari 0 sampai 255. Ya, mungkin kalian akan kita pelajari sama-sama lah nih ya nanti ya sebentar lagi ya. Bagaimana penggunaan warna. Nah, tadi saya gunakan cuman di bagian nama-nama warna tadi ya, kayak bahasa Inggris. Tapi kita bisa melakukan pewarnaan dengan menggunakan heksadesimal dan RGB. Sebenarnya masih ada lagi yang lain ya. Nah, contoh aja kita buat ya. Kita buat contohnya. Misalnya kita mau buat pada H1 misalnya warnanya tadi color, ya kan? Tadi kan cuma nama-nama nih. Nah, kita mau buat warnanya hitam semua. 0. Ada 6 digit ya, seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita save, warnanya akan hitam. Seperti ini. Oops. Mana tadi? Oh ya, warna tadi H1 kita buat ya. H1 kita buat. Tapi kita ingin buat warna putih atau warna lain lah. Warna putih F. Ya, seperti ini. Hasilnya warna putih. Nah, kalau kalian bingung mungkin menggunakan warna heksadesimal, kalian bisa kunjungi Google aja. Namanya buat aja sini color picker ya. Warna mengambil warna lah. Color picker tuh kita bisa cari warna-warna yang sesuai dengan kita. Kayak kita gunakan Photoshop ya. Nah, ini kita bisa cari heksadesimalnya. Misalnya kita ingin warna biru, agak lebih mudah misalnya seperti ini. Nah, kita bisa ambil heksadesimalnya, kita copy, kita masukkan ke codingan kita. Seperti ini, hasilnya berubah sesuai dengan warna yang diinginkan. Ya, cara mudahnya pakai aja color picker ini ya, biar nggak pusing ya. Atau pakai RGB bisa juga, ada banyak jenis warna di dalam setelahnya pewarnaan layar ya, layar monitor kita itu gunakan color warna seperti ini. Dia kan bentuknya digital ya. Jadi kita bisa gunakan seperti ini. Mau warna apa aja dia akan keluar dalamnya. Tinggal kita copy paste udah. Jadi sesuai dengan warna yang kita pilih. Nah, itu dia untuk pewarnaan. Ya. Jadi seperti itu. Kita kembali lagi di ininya. Nanti kalian coba aja sendiri di rumah. Nanti ada contohnya saya kirim di Google Class ya. Kemudian background juga bisa kita rubah, background pada apapun, elemen apapun, body H1P dan seterusnya, image juga bisa, kemudian ada form juga bisa kita rubah ya. Ini masih banyak lagi. Ya, ini penulisan background position juga sama yang tadi kita buat, ada berbagai macam properti dan ini mungkin nggak kita bisa hafal ya, tapi coba-coba aja. Nanti kita akan terbiasa seperti saya bilang programming itu sama seperti membawa sebuah motor ya kan. Kalau kita semakin rajin, semakin pandai kita atau semakin lihai membawa motor tersebut ya kan. Jadi harus terus dipraktekkan di rumah. Ya. Kemudian tadi ada CSS selector ya, ada istilah-istilah pada CSS. Ada CSS selector, ada property ya, ada value. Nah, itu bisa kalian lihatlah di presentasinya nanti. Atau nanti saya akan kirimkan e-book yang bagus untuk kita pelajari di rumah ya, khusus untuk CSS.
Oke, ini jenis selektornya nanti udah saya sebutkan tadi ya sebelumnya. Nah, nanti apa namanya kita pelajari sama-sama di lain waktu ya. Oke. Kemudian kalau kalian mau pelajari lebih banyak lagi tentang CSS, ada banyak di Web3 School ini. Misalnya kita mau buat border misalnya. Nah, kita bisa lihat aja di sini. Ya. Kita bisa lihat misalnya kita mau buat border di tulisan bordernya modelnya seperti ini misalnya, ya kan? Nah, itu bisa. Kalian coba-coba aja. Nah, ini cara penggunaan propertinya, ya. Penggunaan propertinya dan juga value-nya seperti apa. Ya, kita bisa buat banyak di sini. Kemudian pengaturan margin, jarak antar elemen, ya. Kemudian buat box model. Nanti box model akan kita bahas minggu depan, insya Allah. Semoga bisa kita bahas nih di pertemuan kedua. Dan lain sebagainya. Kita bahkan bisa melakukan styling pada tabel. Jadi tabelnya kita bisa melakukan pewarnaan. Ya, caranya gimana? Ada caranya seperti ini. Tabel, kita kasih border, berapa pixel, dan seterusnya itu nanti sama-sama kita bahas juga minggu depan ya. Tapi untuk kali ini kita bahas cara penulisan dulu. Penulisan CSS tadi kita sudah pelajari adalah inline di dalam tag HTML-nya, kemudian ada internal, itu di bagian file yang sama HTML, tapi kita masukkan dalam sebuah tag HTML, tag style di atas, di bawah tag head-nya, kita buat tag style dan di dalamnya kita buat sintaks CSS-nya ya. Nah, nanti yang ketiga kita masuk ke yang berikutnya, ya sesi berikutnya, yaitu tentang bagaimana membuat file terpisah ya, file CSS terpisah daripada file HTML yang kita buat ya. Jadi biar kita rangkum sekalian nanti kita ke sesi ketiga ya. Nah, tapi kita pelajari dulu nih. Ya ada banyak cara-cara penulisan. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Di bagian chatting ya sebelum kita masuk ke bagian eksternal. Sebenarnya ini pembahasannya agak panjang dan agak harus dipraktekkan langsung sebenarnya ya. Tapi karena ini sifatnya daring, nanti mungkin akan saya bantu di bagian Google Class ya. Ada pertanyaan, nanti saya akan kirim sintak contoh-contoh untuk membuat CSS-nya. Dan juga bagaimana properti-properti yang penting digunakan ya. Dan juga sekalian saya share juga yang tadi presentasi tadi ya. Semoga kalian bisa semangat belajar di rumah ya. Oke, silakan yang ingin mau bertanya. Saya kasih kesempatan sebelum sesi berikutnya. Setelah ini kita akan iklan dulu. Setelah sesi tanya jawab ya. Silakan teman-teman yang mau tanya ya. Ada? Silakan ditanya di Google Meet. Chatting aja ya. Saya akan jawab. Ya, silakan. Yang tadi Maulidin sudah saya jawab ya? Oh, belum ya? Assalamualaikum Pak, saya Maulidin, izin bertanya. Kemarin kan udah buat web sederhana dengan HTML dan mau disempurnakan lagi dengan CSS. Untuk menghubungkan coding HTML yang telah kita buat dengan CSS, kayak mana Pak? Ya, tadi ada 3 tadi ya. Inline, internal. Setelah ini, kita akan eksternal ya, sesi ketiganya biar tidak ketinggalan satu buah metode penulisan lagi ya. Dan saya menyarankan kita buatnya yang eksternal. Ya, kita pisah antara file HTML dengan CSS. Sehingga nanti pada saat halaman webnya kita buat lebih kompleks, itu lebih mudah. Kita gunakan CSS yang terpisah. Kalau kita buat langsung dalam sintaks kita dalam satu file itu kan panjang kali itu kan. Panjang kali harus kita trace dulu atau kita lacak dulu mana yang kita ingin rubah atau tidak.
Tapi kalau kita gunakan dua file yang berbeda, HTML dan CSS, itu akan melakukan kita akan buat seperti manajemen konten dalamnya, ya. Manajemen konten yang lebih mudah, karena nanti pada saat kita buat project atau project besar, misalnya sebuah website besar, misalnya website kalian mau buat website biografi lah, misalnya biografi tokoh, misalnya, ya kan, tokoh di nasional misalnya. Kalian ingin membuat itu atau membuat yang lain misalnya boleh. Nah, itu kan banyak halaman tuh websitenya, bukan hanya halaman home aja ya, bukan halaman profil aja, tapi banyak halaman-halaman lain, menu-menu lain masih banyak lagi. Ya, kalau kita klik ke halaman ini, kita klik halaman ini, itu banyak sekali stylingnya, ya, codingannya banyak sekali. Belum lagi logikanya, ya, kita belum pelajari nih, JavaScript-nya belum kita pelajari, PHP-nya belum kita pelajari, database-nya belum kita pelajari. Nah, jadi pembahasan sebenarnya agak panjang sebenarnya, ini cuma saya ringkas saja, tapi nanti saya akan bantu di Google Class, ya. Nah, itu dia. Setelah ini kita akan bahas yang eksternal, bagaimana menulis di file yang berbeda. Oke, ada yang tanya lagi. Assalamualaikum Pak, nama saya Jimmy Ahmad Faisal. Saya ingin bertanya kalau backgroundnya video bisa nggak Pak? Ya bisa juga, ya bisa juga background video. Ya. Nah kebetulan saya nggak ada videonya jadi nggak bisa saya praktekkan. Tapi kalian bisa cek di W3 School ya, W3 Schools itu ada membuat background dengan video ya. Atau dia pakai plugin lebih bagus lagi kan, karena kalau pakai video di dalam CSS ya bisa juga sih, ya bisa ya. Nah, kalian coba aja nanti cari background video di CSS seperti itu ya, cari aja di Google ada caranya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, contohnya ada, kalian nengok aja nanti di itu di bagian W3 School ada yang namanya segmen how to ya di W3 Schools itu full screen video bisa ya, di bagian tertentu videonya bisa, itu ada cara buatnya. Dia menggunakan tag HTML khusus ya, yaitu video ya, tag video. Nah itu bisa internal, bisa eksternal videonya. Tadi kan saya coba untuk background image itu kan eksternal tuh ya, artinya dia pakai URL. Tapi bisa juga kita gunakan di lokasi lokasi file directory kita. Ya, dalam hal ini kalau kalian pakai Windows ya ada C.2 kemana lokasinya kan. Nah itu bisa juga. Ya, tinggal di copy paste aja di bagian lokasinya. Tetapi nggak mungkin kalau kita buat di luar, itu kita harus pakai yang server punya ya. Lokasi server punya. Nanti kita bahas bagian servernya atau bahasa pemrograman lainnya, itu bahasa pemrograman PHP ya. Nah, tapi untuk yang static video itu aja diputar misalnya, itu bisa gunakan tag tersendiri ya untuk video background ya. Jadi bisa banyak dibuat di CSS ini. Ya seperti kita lihatlah sekarang Facebook ya, Facebook banyak sekali perubahannya ya, bisa dilihat di handphone, bisa dilihat di website, dan dia bersifat responsif. Itu semua tampilannya dikelola oleh CSS ya, walaupun di luar sana ada framework lain. Framework itu kerangka kerja atau tool yang bisa kita gunakan untuk memudahkan penulisan styling kita. Nah, tapi untuk dasar-dasar kita harus mengenal dulu apa itu CSS ya. Karena di dalam framework itu juga ada CSS-nya gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, ada yang tanya lagi. Assalamualaikum Pak. Kalau untuk mengisi konten ke dalam website, kita itu termasuk ke bagian apa Pak? Oh, maksudnya ini ke bagian administrasi maksudnya ya. Kita pelajari web programming ini, programming web ini, program pemrograman web bukan sebagai administrator gitu ya. Jangan salah, kita buat aplikasinya atau buat halamannya, buat ininya. Tapi setelah kita buat, kita kasih ke adminnya. Admin yang mengelola ini siapa? Kita kasih ke orangnya, misalnya kita ingin buat web untuk dinas apa misalnya.
Nah, ini contoh aja ya, Dinas Pendidikan misalnya, mereka nggak ada website misalnya, kita buatkan, nah kita berikan website itu, kemudian kita buat akun untuk admin. Nah, admin itu yang ngisi kontennya. Misalnya admin itu mau membuat berita, ya kan, mau buat upload foto, mau isi form, mau buat kuesioner, mau buat formulir apa misalnya. Nah, itu bisa dibuat di website, tapi nanti itu bagian servernya ya, bagian bahasa pemrograman PHP. Nah, kita tidak belajar di sini bukan sebagai administrator di situ ya, sebagai pembuat programnya, ya, pembuat websitenya, bukan sebagai administrator. Karena administrator itu tidak mesti orang TI, ya, orang informatika, orang komputer, orang lain juga bisa, orang inilah misalnya di luar daripada prodi kita ya, itu bisa sebagai administrator. Yang penting kita training dia bagaimana menggunakan website yang udah kita buat gitu ya. Bukan kalian lulus di sini, lulus dari kampus ya teknik informatika hanya menjadi administrator, bukan ya. Itu bukan tujuan kuliah di ilmu komputer ya. Itu harus kalian ingat. Kalian sebagai orang teknik, teknokrat ya, sebagai orang yang mengerti, paham betul tentang teknik pemrograman misalnya jaringan, sebenarnya itu kalian yang membuatnya, yang mengatur maintenance-nya, yang semua bagian-bagian tool-tool yang jaringan, pemrograman, web, Android, seterusnya itu kalian yang buat. Sedangkan yang menggunakannya itu administrator, pengguna lainnya itu bukan tujuan dari kuliah ini gitu ya. Bukan tujuan dari ilmu komputer. Ya, tujuannya kalian yang buat. Kalian yang mencari solusi dari masalah yang ada di masyarakat. Misalnya masyarakat membutuhkan sistem informasi COVID misalnya. Nah, kalian buat nih sistem informasinya. Apakah bentuknya website, apakah bentuknya Android ya, ataupun yang lain sebagainya, itu kalian yang buat websitenya sehingga orang bisa lihat informasi tersebut. Sedangkan yang ngisi datanya bukan kita, gitu. Kita hanya membuat wadahnya itu, aplikasinya, yang ngisi kontennya itu bukan kita. Isi kontennya itu orang yang mengelolanya, misalnya dinas kesehatan misalnya, ya kan? Kita buat tentang COVID misalnya, informasi COVID untuk dinas kesehatan. Orang dinas kesehatan lah yang melakukan input data ataupun mengatur input berita COVID tersebut. Nah, jadi tujuan kita kuliah informatika bukan sebagai admin ya. Ini harus diluruskan. Tetapi dalam hal ini kita kontennya, maksudnya di sini adalah ya pertanyaan ini, kontennya itu merupakan konten video tadi. Oke, kita ngatur ya adminnya misalnya, kita ngatur adminnya ini bisa upload misalnya. Kita ngatur aplikasinya bisa, adminnya itu bisa isi formulir, isi berita. Nah, itu kita yang ngatur. Nah, kita sebagai super adminnya gitu. Untuk membuat sebuah form itu, membuat sebuah inputan konten tersebut. Ya, itu maksudnya ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Ditanyakan di Google Chatting, Google Meeting ya. Di bagian chattingnya. Nah, itu saya kira ya serba-serbi atau wawasan mengenai ini ya. Tanya aja nggak apa-apa, nanti kan akan jelas. Semakin banyak pertanyaan semakin bagus ya. Nanti kita akan diskusi juga, bukan hanya satu arah nih diskusinya atau pembelajarannya. Walaupun sifatnya masih daring, tapi boleh bertanya sehingga kita ada feedback untuk saya sendiri juga untuk teman-teman di rumah. Oke, silakan Anda yang ingin bertanya. Kalau nggak ada, mungkin kita iklan dulu ya. Atau tanya aja terus nanti akan saya jawab ya. Oke, ada yang tanya? Silakan yang ingin bertanya. Kalau enggak kita tutup dulu sesi kedua, nanti kita masuk ke sesi ketiganya ya. Ada? Ada yang ingin tanya? Kalau nggak ada, kita tutup sesi kedua, nanti kita masuk sesi ketiga.
Oke, nggak ada ya. Oke, kita tutup sesi kedua. Kita kembali setelah ini ya.
Oke, kita kembali lagi di sesi ketiga pemrograman web ya, pertemuan 3 kali ini. Kita bahas CSS. Sekarang saya mau bahas yang bagaimana menulis CSS menggunakan cara ketiga ya. Cara ketiga, bentar ya. Oke, kita buat cara ketiga, kita buka lagi text editornya atau Visual Studio Code-nya. Ini kita buat cara kedua, cara pertama di indeks ini, kemudian cara kedua di indeks 2 ya. Nah, kita tutup dulu yang ini. Kita buat file lagi, namanya index3 ya, .html ya. Kemudian kita buat dulu kerangka HTML-nya. Kemudian kita buat H1 aja, tadi belajar membuat file CSS atau eksternal ya, eksternal. Kemudian kita buat aja di sini lorem 30 kata ya. Oops, nggak mau ya. Oke, kita lihat hasilnya di browser. Ini kita rubah ke yang 3 ya. Nah, ini tadi ya. Nah, bagaimana cara membuat dia terpisah filenya? Ini kan file HTML ini, yang file HTML ini kan sendiri dia ya. Nah, kita mau buat dia terpisah, stylenya itu terpisah CSS-nya. Caranya kita buat lagi file satu lagi setelah buat file yang tadi yang pertama, file HTML-nya kita buat satu lagi namanya style ya. Contohnya namanya style, tetapi di belakangnya tertulis CSS seperti ini. Nah ya, seperti itu. Kita enter aja. Nah, dia akan buatkan sebuah style file CSS sendiri ya. Dan di sini kita lihat simbolnya berbeda dengan simbol HTML. Ya, artinya kita sudah berhasil membuat sebuah file CSS tersendiri yang terpisah dengan file HTML ini. Ya, gimana cara menghubungkan antara file ini dengan file CSS, file HTML dengan file CSS? Di sini kita di bagian head-nya, di dalam tag head itu kita buat sebuah link ya, link seperti ini, ya. Tidak ada penutup, tapi penutupnya langsung di bagian ini ya. Ya. Nah, kita buat atribut link ini dengan menggunakan rel. Ini kita ikuti aja cara pembuatannya ya. Memang kayak gini cara buatnya. Nggak perlu kita protes ya, karena udah dibuat standarnya seperti ini ya. Kemudian tanda kutip, kemudian lokasinya di mana? Atau nama filenya apa? Nah, kita sudah buat nama filenya style.css ya. Kita langsung buat aja di sini style.css seperti ini. Ya. Nah, kita di sini udah ada elemen H1 dan juga halaman P ya. Nah, kita bisa buat langsung di sini tanpa ada tag-tag kayak tadi ada tag style, ada yang bagaimana. Kita langsung buat sintaknya aja, ada selector, ada property dan value ya. Selektornya misalnya kita mau pilih yang mana. Misalnya kita membuat body nih, bisa ya. Bodinya kita pilih, kita seleksi, kemudian tanda kurung kurawal. Di dalam tanda kurung kurawal ini baru kita buat propertinya apa. Misalnya background color, ya kan? Misalnya kita mau buat warnanya apa? Misalnya mau buat warna yang agak cerah aja. Agak cerah tapi warnanya bukan putih. Misalnya dark orange ini aja ya. Dark orange. Ya. Kemudian
family-nya kita cari yang ini aja, bukan ini, Lucida ini ya, Lucida ini. Tapi kayaknya di komputer saya nggak lengkap seperti ini ya. Kemudian, nah, udah seperti ini aja untuk body ya. Kita lihat hasilnya. Oh, belum terhubung ya. Link, style. Oh ya, lupa lagi ada tulisan type CSS ya. Teks CSS. Nah, ini harus dibuat. Ini salah ya, bukan relnya, bukan linknya, tapi ini adalah style sheet-nya ya. Sheet seperti ini. Kemudian href-nya atau lokasi filenya atau nama filenya seperti ini, style.css, terbalik dari saya ya. Nah, ini kan ikutin aja cara penulisan seperti ini, dia akan langsung nge-link. Nah, berubah seperti ini ya. Dan fontnya juga udah berubah sesuai dengan yang kita inginkan. Ya. Warnanya agak orange ya, kita ubah aja warnanya di bagian file style ini, kita rubah ke light blue aja ya, light cyan aja ya, agak sedikit lebih cerah. Nah, seperti ini, agak lebih enak dilihat ya. Nah, kita mau rubah H1-nya ini ke tengah, bisa nggak? Bisa ya. Caranya H1, ya kan? Kemudian pinginnya kita buat text align, ya biar dia ke tengah, center. Nah, seperti ini. Ini untuk rata tengah ya. Propertinya teks ini adalah untuk properti ngatur ke kiri, ke tengah, ataupun ke kanan, ataupun satu lagi justify atau seimbang ya. Kalau terlalu banyak, terlalu panjang dia akan justify. Nanti kan kita akan coba yang untuk P-nya. Setelah hasilnya dia akan ke tengah. Nah, seperti itu ya. Biar jadi lebih rapi gitu ya. Kemudian kita mau buat background sendiri dia. Background color. Misalnya warna apa ya? Ini kita buat aja biar ada kelihatan bedanya ya. Kebetulan saya nggak terlalu berjiwa stylist itu ya, maksudnya berjiwa desainer ya. Tapi kita belajar aja ini biar terlihat bedanya apa gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang P-nya misalnya kita mau buat ya juga sama yang di bagian P-nya kita mau buat text align. Justify ya seperti ini karena ini terlalu panjang. Nah, dia akan rata kiri rata kanan ya. Nah, seperti itu cara buatnya. Kemudian kita bisa melakukan styling apapun yang kita inginkan ya. Nah, seperti itu. Kemudian misalnya kita mau buat tombol A misalnya. Nah, tombol A ini untuk apa? Anchor ya, untuk membuat link. Misalnya selengkapnya misalnya. Ini misalnya ada berita, ada linknya namanya selengkapnya. Ya, jangan lupa ini A. Tag anchor. Kita lihat di browsernya. Ada selengkapnya gitu ya. Kok nggak muncul semua ya? Selengkapnya gitu. Selengkapnya gitu ya. Oke. Nah, ini juga bisa kita styling. Nah, ini kan ada apa namanya? Underline-nya ya. Nah, kita bisa buat dia tidak ada underline. Kita bisa buat text decoration non misalnya. Ya, tidak ada underline, tidak ada stylingnya. Textile, aduh, maaf. Saya lupa juga nih.
text decoration, position, decoration, text apa tadi ya? Saya lupa juga nih. Nah, pokoknya dia ada underline, ada yang biasa gitu ya. Kalau kita buat text transformation aja ya, text transformnya misalnya capitalize. Nah, itu artinya huruf kapital. Yang ini. Oh iya, saya lupa lagi. Yes, mohon maaf ya. Tadi masih yang di P ya, yang di A tadi ya, di A. Kemudian text decoration, ada dia non. Nah, seperti ini sehingga tidak ada underline-nya, hilang underline-nya. Ya, underline itu garis bawah ya. Nah, itu dia. Jadi kita bisa buat seperti ini. Ya, misalnya kita mau buat antara yang ini dengan yang bawahnya ada garis misalnya. Nah, itu kita gunakan HR aja. HR. Ya, untuk ada garis tadi memisahkan atau divider untuk memisahkan antara H1 dengan P. Kemudian di P-nya ini kita buat P lagi, ya, yang di dalamnya kita tulis siapa pengarangnya, pengarang artikel ini misalnya. Kita buat contoh untuk pembuatan website berita misalnya ya. Misalnya kita buat tanggal hari ini misalnya tanggal berapa? 1 Oktober. Pengarangnya misalnya Budi. Kemudian di bawahnya kita buat P lagi, tanggal berita ya, tanggal berita. Misalnya tanggal 1 Oktober 2020 misalnya. Kita lihat hasilnya. Nah, udah ada ya. Nah, ini ingin kita buat jadi lebih kecil. Itu bisa kita cari P yang 2 ini jadi kecil. Ya. Nah, kalau kita buat P-nya di sini jadi lebih kecil, misalnya font size-nya kita buat 10, ya kan? Itu akan merubah semua yang P, bahkan yang P di bawahnya juga ikut berubah. Yang bawah ini juga ikut berubah. Yang padahal kita pengennya yang ini kan, yang 2 biji ini. Nah, ini ada model apa namanya, model pilihan atau seleksi properties tersendiri ya. Kita gunakan yang namanya pseudocode. Nah, ini udah saya buatkan juga pseudocode di file presentasi yang udah saya bagikan di Google Class ya. Silakan dibuka presentasinya. Ada yang namanya pseudoclass. Ya, pseudoclass kita gunakan properti ini pseudoclass ya. Misalnya kita mau gunakan yang P pertama dan P kedua ya. Kita buat sini P dengan NTH child 1 dan 2 ya. Itu ini. Bentar. Ya, tadi udah betul ya. Tanda titik 2 seperti ini. Kemudian kita pilih, misalnya font size-nya cuma dia aja, cuma 2 orang gitu ya. Font size 10 pixel. Dan yang atas tadi, yang ini nggak usah. Kita lihat hasilnya. Masih semua dipilih ya. Nah, caranya NTH copy aja nih ya. Saya harus lihat contekan juga nih. Oke, kita pilih P. Seperti ini. Nah, caranya, misalnya kita mau pilih yang pertama nih.
Ya, pilih yang pertama, warnanya berbeda. Bentar. Maksudnya body ya, bukan ini ya, body ya. Kenapa body nanti akan saya jelaskan. Berubah juga ya. Oke, yang keberapa? Nah, atau kita bisa gunakan, nggak bisa gini ya, bukan nggak bisa, ada caranya, dia pakai pseudo class, lupa saya caranya. Nah, bisa kita gunakan pakai kelas aja langsung di sini. Kelas, misalnya pengarang, seperti ini. Dan satu lagi, kelas tanggal ya. Kelas ini menambahkan properti untuk digunakan di style CSS-nya ya. Untuk identifikasi lain daripada P. Karena kalau kita pilih P, karena kalau kita pilih P akan terpilih juga yang bagian bawahnya. Maka kita harus kasih kelas ya, kelas pengarang dan tanggal. Nah, caranya adalah kalau kelas kita kasih titik pengarang, kemudian titik tanggal. Kemudian baru kita pilih font style, font size, misalnya 6 pixel ya, kecil ya. Setelah hasilnya, ya kecil juga ya. Ada yang salah? P. Ada nggak P? Nggak berubah ya? Buat satu persatu aja ya. Pengarang. Ini pengarang juga kan? Pengarang. Karena bodinya enggak juga. Oh udah. Jadi satu persatu ya, koma, titik, tanggal ya. Berarti harus dibuat seperti ini ya, koma. Kemudian font size-nya kita buat jangan 6, kecil kali ya, 10 ya udah. Hasilnya seperti ini. Jadi agak lebih kecil ya. Nah, seperti itu. Jadi penulisan atau sintak daripada HTML ini banyak ya, banyak cara-caranya. Kita bisa pilih elemen mana, keberapa, itu pakai pseudo class. Bahkan kita ada yang namanya hover ya. Kalau kita mouse kita dekatkan ke bagian tanggal atau ke bagian apa, dia akan berubah warnanya ya. Itu menggunakan pseudo class. Nah, seperti itu. Oke. Misalnya kita juga bisa tambah pseudo class untuk tanggal, titik tanggal, sebasnya adalah hover, ya. Dekatkan mouse-nya warnanya bisa berubah, misalnya color jadi warna putih misalnya, ya kan sebelumnya warnanya apa nih? Font family udah oke, fontnya hitam ya. Ya kita kalau udah dekatkan nanti jadinya warna putih, hover, mouse kita jadi kita dekatkan warnanya putih. Nah, jadi warna putih dia seperti ini. Nah, itu dia. Jadi ada banyak pseudo class, namanya pseudo class. Setelah kita pilih atau selektor atau kita pilih seleksi elemen apa, sama juga di sini juga bisa. Dia bisa kita tambahkan aksi hover di situ. Jadi kita dekatkan mouse akan berubah warna atau berubah background color dan sebagainya. Jadi banyak sekali pemodelan apa styling di dalamnya ya, yang mungkin tidak kita hafal semua ya. Saya sendiri nggak hafal, tapi saya googling, saya buat gitu ya. Saya buat, saya praktekkan, oh begini caranya.
Jadi semakin tambah pengalaman, semakin menghafal lah, gitu ya. Semakin kita banyak coba-coba, semakin hafal sintaknya, sehingga dalam proses pembuatan aplikasi jadi lebih mudah. Ya. Kebetulan di sini banyak sekali yang bisa kita bahas, tapi waktu tidak cukup ya. Nanti lain waktu akan saya coba review kembali ya. Kalau memang udah normal ya, atau pertemuan tengah semester nanti udah normal, kita akan review kembali dan kita coba satu persatu mengenai apa itu pseudo-class ya. Nanti kalian baca-baca juga apa itu pseudo-class, apa itu inheritance, apa itu banyak lagi di sini pembahasannya, pembuatan CSS ya, sehingga bisa kita praktekkan langsung, sehingga kita bisa buat seperti ini ya. Nah, tapi ini kebetulan sebenarnya tugas untuk kalian, nanti saya akan coba buatkan sintaks baru untuk tugas kalian, nanti kalian coba olah-olah, kumpulkan di Google Class ya. Jadi seperti itu. Jadi kalian buat dulu seperti ini, nanti setelah buat seperti ini baru bisa modifikasi lagi ya. Nanti akan coba saya buat dulu lah seperti ini, nanti kalian coba modifikasi model lain lagi ya. Masing-masing kalian nanti saya kasih tugas di Google Class. Oke. Untuk kali ini, hari ini saya mohon maaf atas segala kekurangan ya. Kita tutup dulu sesi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.